Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Askia Yunda, NIM 21080287, ingin menjelaskan suatu kasus tentang pengambilan keputusan. Nah, kita sekarang membahas tentang studi kasus pengambilan keputusan. Saya ambil judulnya itu dari buku tersebut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu suatu tindakan yang diambil oleh pimpinan untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan memilih berbagai macam pilihan alternatif yang tersedia. Banyak alternatif yang tersedia supaya pimpinan dapat mempertimbangkan baik buruknya dari segi hal yang dapat dipilih sehingga dapat menghasilkan keputusan yang maksimal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, internal organisasi, contohnya seperti tersedia dana, SDM, teknologi. Dan yang kedua yaitu eksternal organisasi, contohnya seperti keadaan sosial politik, ekonomi, dan hukum. Dan yang ketiga, ketersediaan informasi, karena dengan adanya informasi yang lengkap akan mempertimbangkan pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya kita akan bahas kasusnya, yaitu saya ambil dari kasus PT NAIK. Jadi NAIK itu tidak mampu melandaskan tugas dengan baik sehingga pada saat tahun 1983 NAIK mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan pengelolaan yang dipercaya NAIK mengubah image NAIK dari sepatu atlet menjadi sepatu kasual, sehingga NAIK membutuhkan perencanaan baru untuk mengembalikan pengambilan posisi NAIK sebagai prosedur nomor 1 dengan penjual yang tepat dengan modal yang sedang. NAIK tidak mampu untuk membuat iklan prosedur, kemudian NAIK hanya menggunakan image dari atlet yang terkenal untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Jadi setiap kasus PT NAIK itu pasti akan ada suatu kemunduran, walaupun dia brand terkenal, pasti ada saatnya PT dia tuh akan kemunduran, sehingga apa yang dibuat tentang keputusan yang diambil oleh PT NAIK sendiri. Nah, sekarang jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis keputusan itu yaitu tidak terprogram karena keputusan tersebut sifatnya baru, tidak rutin, dan adanya pemecahan masalah di mana NAIK mengambil keputusan untuk menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Alasannya mengambil keputusan karena saya ambil kasus ini karena adanya permasalahan, yaitu NAIK mengalami kemunduran. NAIK mengalami seperti itu karena adanya perubahan image NAIK yang sebelumnya dari sepatu atlet menjadi sepatu kasual. Oleh karena itu, NAIK membutuhkan perencanaan baru sehingga NAIK dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan mengambil image atlet terkenal supaya dapat penjual meningkat. Nah, selanjutnya proses-proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, perumusan masalah. Kenapa itu? Karena mengalami kemunduran dan ingin mengembalikan posisi NAIK sebagai prosedur sepatu nomor 1 dengan penjual yang tepat. Nah, yang kedua, pengumpulan data. PT NAIK mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Karena menggunakan suplemen dari Amerika agar timbul kepercayaan dari konsumen karena produser yang sangat memperhatikan kualitas. Yang keempat, pemilihan alternatif karena PT memutuskan dengan modal yang sedikit memilih menggunakan image brand dengan memprosedur seorang atlet untuk mengembalikan posisi NAIK sebagai prosedur sepatu nomor 1 di dunia. Yang kelima, implementasi keputusan.
Strategi ini terbukti merek dagang karena adanya ikatan psikologis antara NEC dengan konsumen, fanatik selebihnya hanya konsumen yang menilainya. Dan yang terakhir, evaluasi hasil keputusan. PT akan selalu memastikan dan meninggalkan kualitas sepatu baik agar kebutuhan konsumen selalu terpenuhi. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan ini diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan juga tidak boleh sembarangan. Karena pengambilan keputusan, cara yang digunakan untuk memberi suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan teknik tertentu agar dapat diterima oleh semua pihak. Karena dalam pengambilan keputusan, harus diketahui terlebih dahulu suatu masalah yang ada, barulah pemecahan masalah berdasarkan keputusan dan pilihan alternatif yang terlebih tepat. Jadi, saran saya, jika suatu PT mengalami suatu kemunduran, jadi harus diskusi terlebih dahulu bersama dengan tim dan pikirkan dengan matang-matang mengenai keputusan yang akan diambil dan jangan tergesa-gesa.